Kembali ke materi dulu, kembali ke bahasan posisi saat ini ya, posisi candle saat ini. Belajar juga kita memahami tekanan demi tekanan. Tekanan itu ketika volume makin kuat di sana. Sementara penolakan ketika sumbunya makin panjang. Yang kita jadikan acuan yang pertama yang terdekat dari running, high-nya berada di sana. High-nya berada di sana, terkunci di situ, maka maksimum disitulah buyer. Kalau dia tidak bisa breakout di sana, maka kemungkinan untuk turun akan sangat-sangat besar. Kemungkinan kembali koreksi ke bawah lagi akan sangat-sangat besar. Sehingga yang menjadi kunci nanti di sini, candle yang terakhir ini ya. Candle terakhir kita jadikan kunci untuk nanti menentukan apakah kuat naik atau tidak. Jadi kalau kita sudah analisakan, oh marketnya naik belum ada tanda-tanda. Tetapi ketika sudah mulai terbentuk perubahan karakter, maka belajarlah untuk mengikuti, belajarlah untuk melakukan koreksi dan evaluasi kembali. Tidak bisa kita ambil posisi buy, kemudian marketnya sudah mulai bergerak turun, kita mempertahankan buy kita, bahkan tanpa melakukan recovery ya. Recovery biasa kita gunakan 300, bisa kita gunakan 250 dengan cara pending order, dengan cara menggunakan limit dan sebagainya. Banyak cara bisa kita gunakan, bahkan dengan yang ekstrim cut loss pun tidak menjadi masalah, di mana batasan resiko kita sudah tetapkan di sana. Jadi bukan berarti kalau kita sudah sampaikan, ya memang di awal mungkin kita lihat buyernya dominan, tidak ada petunjuk kuat untuk sell, tetapi perkembangan waktu dari pergerakan yang ada mulai muncul seller, mulai muncul tekanan di sana. Nanti kalau sudah mulai muncul tekanan bahkan berjajar 3, ini bisa menjadi pertanda seller itu akan menekan kembali ya. Sehingga bersiap, kita harus hati-hati ketika sudah mulai berjajar. Ya, high-nya sudah tidak mampu dilewati. Kalau kita ukur range-nya juga sudah terpenuhi di sana, maka bisa jadi nanti menjadi pertanda awal, menjadi konfirmator seller itu akan makin kuat. Ya, kalau kita trading jangka pendek seperti ini memang harus monitor. Berbeda kalau kita menggunakan trading jangka menengah, tidak masalah hari ini mau naik turun tidak menjadi masalah. Karena jangkauan kita bukan hari ini, bukan hari esok, tapi sudah ada targetnya. Kalau kita contohkan dengan trading jangka menengah misalkan, time frame-nya bukan time frame H1, time frame D1. Perhatikan time frame-nya D1. Ketika dia ada swing di sini, sudah mulai ada swing, misalnya ini contoh kecil. Ada swing yang sudah tidak dilewati dan di sini mulai memantul, kita entry mengambil posisi buy di sini. Kemudian ternyata naik belum mencapai target ya, karena target kita berada di ujung atas lagi. Target kita berada di swing di atasnya ya. Target kita di sini. Karena kita menggunakan swing, menggunakan medium term trading atau trading jangka menengah, maka tidak peduli 1 hari 2 hari kena gonjangan, karena koreksi turun tidak menjadi masalah. Karena yang kita siapkan adalah antisipasi dengan menggunakan risk dan reward ratio, sehingga kita tempatkan di sini. Stop loss itu sudah kita siapkan dari awal, take profit sudah siapkan dari awal. Di sini kita bisa mengambil take profitnya, TP-nya, ada berapa pergerakan, berapa ribu pergerakan dari titik entry kita, sekitar 5.000 sekian. Atau kalau kita mau yang lebih cepat tentu diturunkan sedikit jadi 4.000 ya. Mungkin kita turunkan menjadi 4.000 ya, jangan terlalu ekstrim. 4.000 itu berarti berada di level di sini. Kita bisa taruh TP di sini. SL kita bisa taruh di bawahnya, boleh lebih kecil, boleh separuh dari TP, boleh lebih dari separuh. Yang penting ada reward yang lebih besar, sehingga kita tetap taruh di sini untuk SL-nya. SL sudah kita taruh di sini. Ini kalau kita menggunakan trading jangka menengah. Hari ini ada koreksi turun tidak menjadi masalah. Besok menjadi turun tidak masalah. Target kita adalah 4.000 pip dari pergerakan entry kita. Ya, 4.000 sekian. TP sudah kita siapkan, SL sudah kita siapkan sekitar 2.500.
dalam kondisi terburuk, dalam kondisi terpaksa, rugi yang sudah kita alokasikan adalah sekitar 2.500 pip dari lot berapa kita entry. Kalau lot 1 berarti ya $250 sudah kita resikokan. Demikian untuk targetnya, kita bisa taruh di atasnya di angka 4.000 pips ya dari pergerakan yang ada. Sehingga begitu goncangan tidak menjadi masalah. Ini kalau kita trading jangka menengah, jangka panjang. Tetapi jangan lupa perhitungkan ketahanan, perhitungkan modalnya. Bukan mau minta menang sendiri, modalnya tidak cukup, kemudian kita buat floating minusnya berhari-hari, bahkan berminggu-minggu tidak selesai. Ya, maka kondisi seperti itu nanti akan mengarah pada spekulasi yang betul-betul cari untung-untungan ya, tidak ada perhitungan di sana. Karena tidak cukup untuk menahan floatingnya. Nah, ini cara kita kalau kita tidak mau yang 1 hari dimonitor, 1 hari tidak memonitor, 2 hari tidak mau monitor, kita hanya gunakan swing, kemudian targetnya di mana, SL di mana kita tentukan, selesai. Ada news tidak masalah. Hari ini ada news tidak menjadi masalah. Akan menjadi masalah ketika kita menggunakan day trading, trading harian, kemudian lotnya besar, ketahanan kecil. Nah, itu yang menjadi masalah nanti. Kita punya posisi buy atau sell, kemudian marketnya berbalik, sudah jantungan duluan. Oke, kita kembali ke sini lagi ya, kembali ke H1 ini. Di H1 perhatikan sudah mulai berjajar ya. Memang sekarang masih ada 30 menit ke depan, tetapi perhatikan dari awal dia naik sudah tidak mampu. Artinya buyer sudah mencoba menembus kembali, tapi ditolak. Akhirnya harga mulai anjlok. Sampai di mana kira-kira? Kita ukur dulu yang terdekatnya. Kita ukur dulu yang terdekatnya nanti. Yang terdekat di mana? Kita zoom in dan zoom out. Belajar kita perkecil dulu. Ya, di sini ada gundukan, di sana ada tolakan. Perhatikan di atas ini. Yang selalu saya highlight ini adalah area-area pentingnya. Belajar kita menarik garis levelnya. Sehingga paham dengan konsep, bukan dengan nama-nama, bukan dengan indikator. Cukup kita lihat, kita amati, kemudian kita logikakan. Ini adalah area level pentingnya di bawah, sehingga nanti ketika dia hanya bergerak di atasnya ini, ya jangan bersenang dulu, karena nanti bisa mantul kembali. Ketika di area di sini nanti tidak bisa breakout, kemudian mulai ditolak kembali, bahkan nanti bisa kembali pullback, kembali lanjut naik lebih kuat lagi, apalagi melewati levelnya. Sebaliknya ketika seller sudah mulai jatuh, sudah mulai menembus levelnya, menembus level terdekatnya, maka bisa jadi marketnya akan terus bergerak turun mendekati level selanjutnya. Level selanjutnya di mana? Di sini ada level ya. Sehingga nanti ketika dia turun akan mencoba menembus, akan mencoba mendekati level di bawahnya di 1792. Sehingga kalau trading kita mau yang sehat, trading kita mau yang tenang, pastikan ketahanan kita sudah aman, pastikan sudah siap dengan recovery, sehingga arah market mau naik mau turun tidak menjadi masalah, karena sudah kita antisipasi semuanya. Ya, termasuk ketika tadi ada yang punya, misalkan punya posisi buy di sana, ya harusnya posisi buy sudah untung bergerak naik, sudah lebih dari 100 hingga mendekati 200, harusnya exit duluan. Maka harus tahu caranya entry, caranya exit, ini pentingnya. Cara entry itu apa? Cara entry itu trigger apa yang menandai kita masuk, kita entry, kita trading dengan ciri-ciri tertentu. Ya, tiap trader tentu punya andalan triggernya. Ketika kita sudah ada triggernya, kita jatuhkan pilihan kita buy maupun sell, harus diantisipasi. Apakah SL, apakah pending order, tidak masalah. Tetapi jangan lupa, setiap transaksi harus ada target yang jelas. Setiap entry harus ada target yang jelas, mengikuti kondisi pair yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan XAU dalam hitungan, dalam kita menggunakan day trading, setiap transaksi batasi 100 hingga 200 saja. Kenapa kita hanya mengambil kecil? Karena target kita hanya trading harian itu tidak terlalu banyak.
ya, kecuali kita menggunakan swing bisa ribuan. Harus sadar diri, harus tahu persis, karena kalau enggak nanti begitu target kita terlalu tinggi, kita targetkan 300 sampai 500 di atas, tidak tersentuh, nanti akan kembali turun, bisa jauh lebih panjang turunnya. Akan membuat kita menjadi lebih was-was lagi, lebih panik lagi. Oke, demikian juga yang tadi misalkan menggunakan posisi sell ya, atau misalkan tadi sudah melihat ini sudah mulai penolakan, sudah mulai ada konfirmasi masuk posisi sell, kemudian ketika dia bergerak naik 250 kita bisa antisipasi, bahkan di ujung sumbunya kita juga bisa antisipasi dengan menggunakan limit dan sebagainya. Sehingga tetap ada antisipasi, tetap ada strategi untuk kita keluar dari zona merah ya. Sering kita sampaikan di dalam kasus kebakaran, kita terjebak di dalam rumah, ada kebakaran di sana, maka segeralah exit, segeralah cari jalan keluar. Bukan berharap api padam dengan sendirinya. Bukan berharap nanti ada pertolongan yang bisa memadamkan api. Yang kita lakukan adalah segera mencari jalan keluar, meskipun harus melewati api yang besar. Artinya kita bisa exit, bisa keluar meskipun dalam luka, tetapi masih aman, masih terjaga kesehatan kita, masih bisa hidup ya, daripada kita terbakar habis. Sama halnya dengan trading, ketika kita salah maka jangan berhenti, jangan diam di situ. Kita segera cari jalan keluar. Paling gampang adalah cut loss atau exit di sana. Kita lanjutkan kembali ya. Seperti sekarang ini, kira-kira kemana arahnya? Ya, mesti bertanya, kira-kira arahnya kemana? Tadi sudah kita lakukan pemetaan. Ya, kita tidak bisa menyebut ini langsung naik atau turun. Tetapi untuk menguji apakah ini naik dan turun, tentu ada levelnya tadi. Arah kecenderungan naik, tetapi sudah mendekati ring harian. Artinya kalau mendekati ring harian bisa berbalik ya, bisa koreksi atau bahkan nanti akan berbalik. Nah, tentu untuk mengujinya di sini ada level nanti. Kalau dia kuat apa tidaknya dia bergerak turun, maka ada level berikutnya. Sehingga kalau kita masih belum yakin, belum ada yang kita jadikan sebagai triggernya, maka kita tunggu sampai benar-benar yakin dan triggernya itu muncul. Ketika sudah ada triggernya, misalkan oh ini masih kuat turun, langsung tidak usah terlalu banyak berpikir, yang penting ada triggernya. Misalnya kita sudah yakin, maka segera jatuhkan pilihan kita, sell. Contoh 0,2 ya, contoh sell kita 0,2, maka jangan berhenti di situ. Kita bisa antisipasi dengan pending di atasnya ya, 250 mungkin ya. Kita bisa jatuhkan pilihan untuk pending, untuk mengantisipasi kita bisa gunakan buy stop. Yang terpenting ada jarak sampai di atas itu, kita bisa exit dan bisa melindungi seller yang di bawah ya. Ini kita bisa lakukan dengan buy stop di atasnya dengan lot lebih besar. Misalnya 0,4 di sana. Dengan simulasi seperti ini ya, misalkan dia naik sampai di sumbu atas, perhatikan ketika berada di sumbu atas atau mendekati, maka segera exit semuanya, baik sell maupun buy segera exit. Untuk mencegah nanti kembalinya seller menekan ya. Sehingga kalau kita sudah salah di entry, salah di analisa, maka tugas kita adalah meminimalkan kerugian itu ya, bukan melawan dengan lot-lot yang besar terus dilawan tanpa perhitungan, tanpa mempertimbangkan ketahanan, sehingga yang terjadi tetap terjebak dalam floating. Tapi kalau kita sudah antisipasi, perhatikan begitu entry kita antisipasi, selesai. Mau naik, mau turun, ya biarkan, karena pasar itu tidak bisa kita kendalikan. Kita hanya mengikuti ritmenya ya, dengan dasar-dasar yang ada, dengan teknik kita, disitulah kita bisa manfaatkan peluangnya.